Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Angkat satu pujian, harapanku di dalam. Makasih Tuhan, buat kasih dan setiamu Tuhan. Makasih, terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki harapan yang pasti dalam hidup ini, yaitu di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami, kuduskan kami menghampiri tahta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, jangan kau takut Tuhan serta. Jangan kau takut Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, jangan kau takut Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah kita mau tetap berharap hanya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita yang Tuhan sudah percayakan. Kita angkat satu pujian, Ku pandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Makasih Tuhan. Makasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkaulah tempat pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk dapat tetap berharap hanya kepada Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menegur kami Tuhan, agar kami tetap ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau yang pakai kehidupannya, agar setiap yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat Bahtera yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bersama ada dalam ibadah online. Masih tetap online karena melihat situasi. Sama-sama kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-6. Mazmur 92 ayatnya yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ya, kalau jemaat berdiri silakan duduk. Kadang-kadang saya suruh berdiri lupa suruh duduk ya. Nah, begitulah kalau tidak saling melihat. Nah, puji Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Sampai sekarang manusia terus berusaha mencari tahu seluruh ciptaan Tuhan. Dan kadang-kadang mereka tidak bisa menemukan dan masih sebagai sebuah rahasia, apalagi Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini tidak ada bandingannya. Manusia punya pekerjaan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mereka tinggal menikmati. Jadi kalau saudara lebih segan sama orang-orang ilmuwan, saudara salah. Harus lebih segan sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang tidak terselami dan tidak diketahui oleh manusia. Itulah yang sering disebut ini adalah pekerjaan alam. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita melihat ciptaan Tuhan, kita melihat karya Tuhan, sebenarnya membuat kita itu menghormati dan menghargai Tuhan. Takut sama Tuhan karena Dia pencipta langit dan bumi. Apapun yang dikerjakan manusia, kekayaan manusia, pangkat manusia tidak ada artinya dibanding apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam dunia ini. Baik memelihara bumi ini, kalau saudara pelajari bumi ini, Tuhan atur supaya tidak langsung kena matahari. Bergantian ada malam. Apa yang Tuhan buat tidak bisa dibuat manusia. Dan sampai sekarang, kenapa? Supaya manusia itu menghargai Allah, menghormati Allah. Jauh, kata Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Siapa kita? Makanya kalau ada manusia tidak takut Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, siapa manusia? Siapa kita? Siapa saya dan saudara? Kita tidak ada apa-apanya. Sampai sekarang pun tidak ada satu manusia pun yang bisa menentukan hidupnya. Tadi ada teman yang cukup juga banyak kenalan di FB, dikabarkan, ditulis di situ namanya sudah meninggal. Ternyata
setelah diklarifikasi, bukan orangnya itu yang meninggal, tapi orang lain, tapi nama sama. Dan sampai sekarang rancangan Tuhan dan manusia itu tidak pernah sama. Makanya manusia itu harus takut Tuhan, mengikuti Tuhan, dan selalu berkata kalau Tuhan kehendaki. Karena firman Tuhan berkata manusia hanya memikir-mikirkan jalannya, Tuhanlah yang menentukan. Jauh sekali. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 dikatakan di sana, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, dan memang tidak ada manusia yang dapat menyelami. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun. Di situ menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu, pekerjaan Allah itu tidak ada manusia yang bisa prediksi. Tapi Mazmur 92 ayat 7 berkata, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi kita diperingatkan kepada firman Tuhan bahwa jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng, jangan menganggap bahwa Tuhan itu tidak mampu ngapa-ngapain sama kita. Sebabnya firman Tuhan terus datang, ingat masa hidup kita itu sudah ditentukan Allah, apa yang kita buat ketika kita hidup. Nah, pekerjaan-pekerjaan Allah ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menghargai Allah. Tapi ada begitu banyak manusia ciptaannya tidak menghargai. Bahkan dikatakan tadi Mazmur 92 ayat 7, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi seperti khotbah kemarin, orang yang hidup dalam dosa itu orang bodoh, tidak mengerti rencana Allah. Kita yang mengerti, kita harus memberitahukan, menyampaikan. Jangan juga kita kembali jadi orang bodoh yang tidak mengerti dan tidak mau melakukan firman. Mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Hati-hati saudara-saudara. Sudah dikatakan bahwa kita ini sama Tuhan itu levelnya beda banget, jauh. Siapa kita? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tidak butuh kita, yang butuh Tuhan itu kita. Kita yang butuh Tuhan karena pekerjaan-pekerjaannya dan rancangannya itu kita tidak bisa tahu. Jadi kita harus hormati, hargai. Jangan macam-macam sama Tuhan. Apalagi kita menganggap remeh, kita menganggap hidup kita ini kita punya. Mazmur 28 ayat 5, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka kembali, alias binasa. Binasa dalam dunia dan binasa dalam penghakiman, penghukuman kekal. Tapi banyak orang gak ngerti, gak apa-apa, saya gak apa-apa kok. Apa saja pekerjaan Allah yang harus kita lakukan dalam dunia ini? Karena selain kita menghargai, kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan. Efesus pasal 2 ayat 10. Kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu pekerjaan baik? Pelayananmu. Karena pekerjaan baik di dalam dunia, apalagi tidak berdampak kepada orang lain,
tidak jadi berkat bagi orang lain, sia-sia kalau cuma untuk diri sendiri. Tapi pekerjaan perbuatan baik yang Allah inginkan, yaitu di dalam kehidupan kita melayani Tuhan dan sesama. Sama Tuhan dulu harus baik. Sama Tuhan dulu punya hubungan yang baik. Baru kita ke manusia. Jangan baik ke manusia tapi kepada Tuhan tidak baik. Artinya kita baik di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan dalam pelayanan itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan inginkan. Melayani dalam rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Berbuat baik kepada sesama teman seiman, berbuat baik kepada orang sekitar. Tapi terlebih kita harus melayani Tuhan, bukan melayani diri kita sendiri. Ada orang melayani diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, hidup untuk keluarga. Pelayanan Tuhan mereka tidak mau ikuti. Pelayanan Tuhan mereka tidak mau mengambil bagian. Jadi perbuatan baik itu selain kita ada dalam pelayanan Tuhan karena kita terlibat dalam proyek Tuhan, itu akan berdampak keluar. Karena kita melihat Tuhan pun sudah berbuat baik bagi kita, bagi dunia ini. Menciptakan bumi untuk kita nikmati, bukan untuk merusaknya. Iblislah perusak bumi ini. Baik buminya, baik juga orang-orangnya. Tanaman yang harus untuk kebutuhan kepentingan masyarakat yang baik ditanamin ganja. Untuk merusak. Jadi melakukan pekerjaan baik yaitu kita hidup dalam pelayanan. Karena Efesus berkata kita ini adalah ciptaan Allah. Kita itu diciptakan untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Jadi semua hidup kita ini harus berhubungan dengan Tuhan. Yang repot kalau saudara ini sudah tidak ada pernah berhubungan pekerjaan dalam pelayanan Tuhan. Wah. Jadi itu yang pertama, melakukan pekerjaan baik. Karena Allah mempersiapkan kita memang untuk itu, jadi berkat. Jangan baik di luar. Apalagi zaman-zaman kampanye. Lebih sibuk kampanye. Untuk membela satu oknum yang belum tentu nanti dia mau bela kita. Pelayanan Tuhan, nggak dapat duit di situ, nggak dihormati kita di situ. Yang kedua, pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah berbuat baik melakukan pekerjaan dan rancangannya dalam dunia ini, yang pertama tadi yaitu melakukan pekerjaan baik dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dan orang-orang sekitar. Sama Tuhan, sama keluarga, orang sekitar. Jadi berkat. Jadi Tuhan selalu nomor satu karena kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita memang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan buat. Baik, tentunya mengarah kepada kebaikan. Ya biasalah kalau orang sudah berpihak pada yang satu, yang lain dijelek-jelekkan lah. Yang kedua, Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ada dalam pelayanan
Dan kedua, menghasilkan buah-buah tabiat-tabiat yang baik. Itu yang penting. Karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau di luar kadang-kadang banyak orang menyembunyikan sesuatu. Tapi di dalam rumah orang bisa tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Bagaimana sih si Bapak? Nah, kemarin lucu saudara-saudara ya. Saya merasa lucu, tapi saya rasa itu Tuhan yang atur ya. Ada Bapak Pendeta dari Kepri, Kepulauan Riau, dari Karimun. Pendeta nginap di sini, dia mau ketemu seorang perwira di Mabes. Saya yang ngantar sama Pak Riko. Pergilah kami di rumahnya, saudara-saudara ya. Nah, saya ditawarin nanti Papi ya yang berdoa untuk ini Bapak kolonel ini, karena mau naik 1 bintang, udah hampir 6-5 tahun kombes terus ya. Jadi dia mau, sudah 3 kali gagal, dia mau didoakan supaya jadi jenderal. Jadi saya bilang, enggak, kamu kan yang kenal, saya baru kenal, kamu aja doakan. Tapi begitulah, setelah pembicaraan saya malah enggak ikut bicara, saya di meja lain. Tiba-tiba Tuhan gerakan untuk berbicara kepada dia, Pak, apa gunanya Bapak punya jenderal tapi tidak jadi berkat? Jadi Tuhan memang masih izinkan Bapak jadi kolonel, jadi supaya rencana-rencana nanti kalau jenderal bukan rencana Bapak, tapi ada Tuhan mau, makanya supaya Bapak ini berharap, karena mereka berkata, saya tidak mau pakai uang. Saya bilang itu Tuhan hargai. Tapi memang mahal harganya. Tiba-tiba Bapak Pendeta yang nginap di sini, Bapak Eki, berkata, sudah Papi doakan. Dia nangis, saudara-saudara. Karena memang dia GPDI di Batam ya. Jadi dia nangis, kolonel. Saya doa untuk Tuhan, ya sudah, saya langsung balik. Setelah saya baca data-datanya, ternyata dia seorang doktor, saudara-saudara. Tapi di hadapan Tuhan ketika kita berdoa supaya ini semua Tuhan yang akan buat. Bukan karena mengandalkan ini, karena mengandalkan ini. Karena memang ada Pak Pendeta ini kenal juga. Mungkin saudara yang tahu-tahu kepolisian kenal juga ya. Ada seorang jenderal muda. Tapi saya berdoa Tuhan yang akan bekerja. Nah sudah, saya langsung pamit. Saya baca data-datanya di internet. Wah, dia seorang doktor yang lulusan Universitas Islam. Jadi dia pelajari tentang disertasinya itu tentang bagaimana keberagaman agama di Indonesia. Dia pun sempat berkata bahwa Polri pun belum bisa karena ada ormas-ormas yang menggandeng selalu agama. Nah sudah, saya cuma mau bicarakan bagaimana dia menghasilkan buah. Walaupun istrinya bilang, ya begitulah Pak kalau Kristen. Saya bilang, jangan begitu Bu. Tuhan sudah merencanakan. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang bisa halangi. Jadi saya yakin Bapak akan diberikan bintang oleh Tuhan. Sudah, saya pergi saudara. Bapak Pendeta Eki bilang, diminta teleponnya, enggak usah. Nanti mereka bergantung sama pendeta. Padahal kita kan cuma doakan. Jadi dia harus menghasilkan buah-buah karakter Kristus. Itu salah satunya saudara. Tidak mau membayar. Padahal harus katanya. Ya saya nggak tahu itu urusannya. Apa yang diminta bahwa kita itu bekerja memberi buah.
Ini pekerjaan kita itu jangan saudara pikir cuma cari duit. Kita itu harus bekerja untuk menghasilkan buah-buah selain buah-buah pertobatan, buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Selama ini hidup saudara itu bisa dinikmati enggak? Menghasilkan, memberi buah, bekerja untuk memberi buah. Jadi buah-buah roh yang harus kita lahirkan dalam diri kita, karakter-karakter Kristus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah itu kan, kalau hidup untuk Kristus dan kalau mati keuntungan. Jadi jangan saudara, kalau keluarga saudara meninggal di dalam Tuhan, saudara jangan bersedih karena berpisah, tapi mereka itu untung karena mereka hidup dalam Tuhan. Tapi jika aku harus hidup, kata Paulus, di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup kerohanian kita itu harus menghasilkan buah. Ketika Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah, dia kutuk. Kalau kehidupan rohani kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tidak menghasilkan buah, siapa yang mau menikmati? Sedangkan kita dituntut harus menghasilkan buah. Ketika sudah menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, memberkati kita, menjaga kita dalam kesehatan, memberikan kita hal-hal yang baik, saudara lupa itu bahwa itu semua dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan jangan mengandalkan di luar Tuhan, jangan kita andalkan mau manusia, mau dokter, mau siapa, jangan, Tuhan aja. Karena kita sudah lihat pekerjaannya itu besar, luar biasa. Itu kalau sampai Tuhan kasih goyang aja ini planet ini tidak beraturan, sudah tabrakan, sudah hancur. Kalau matahari dibiarkan aja sepanjang hari, ini kan berapa hari ini panas sekali, saudara. Saudara lihat, jadi Tuhan itu lebih besar, Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Kita harus tunduk, kita harus hormati, kita harus takut dan gentar, dan kita harus berharap bergantung kepada Dia. Jangan andalkan kekuatanmu orang lain. Di masa-masa pandemik ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Buah-buah karakter Kristus dalam hidup kita, bukan kita. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Bukan saja kita hanya percaya, tapi dikatakan ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah melakukan pekerjaan Allah yang paling mendasar. Percaya bahwa Tuhan yang melakukan ini, semua alam semesta, kita punya istilah, masih dalam kontrol Tuhan. Semua yang terjadi masih dalam kontrol Tuhan. Itu kita harus sadari. Jangan saudara takut sama COVID. Ya tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga. Tapi Tuhan yang mengatur dan mengontrol. Itu sebabnya dikatakan kita harus percaya kepada Dia. Bukankah Dia yang membentuk langit dan bumi? Bukankah Dia yang mengatur alam semesta? Apalagi cuma sakit penyakit. Memang kadang-kadang Tuhan membuat satu balas sakit penyakit itu seperti di Mesir untuk membinasakan, memang kadang-kadang untuk membinasakan orang berdosa. Tapi ada yang bilang, kok pendeta-pendeta mati? Ya, pendeta-pendeta mati bukan karena COVID, karena memang Tuhan sudah kehendaki, walaupun dideteksi ada COVID. Karena banyak juga yang masih hidup.
Jadi semua dalam kontrol Tuhan. Itu sebabnya kita harus percaya sama Tuhan, jangan yang lain. Jemaat Batra, percayalah kepada Tuhan. Oleh karena pekerjaannya yang besar, baik dalam hidup kita sudah menyelamatkan kita. Baik dalam dunia ini, kontrol apapun yang terjadi dalam dunia masih dalam kendali Tuhan. Sebabnya dikatakan bahwa kita harus percaya, dan itulah pekerjaan yang paling mendasar. Itu dulu dasarnya, percaya nggak sama Tuhan. Kalau saudara tidak percaya sama Tuhan, bagaimana saudara mau menghormati Tuhan? Namun kita tidak bisa berhenti di situ. Iman percaya kita harus terwujudkan dengan perbuatan nyata. Jadi perbuatan kita itu harus selaras dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Perbuatan kita itu juga harus selaras. Jangan saya percaya Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan itu penting. Kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, ya kita harus sadar. Dan kita harus praktikkan takut sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, karena Tuhan yang pemegang segala sesuatu. Dia yang mengendalikan, bukan COVID. Kalau saudara percaya sama COVID, bukan sama Tuhan, ya sudah. Saudara akan ketakutan dengan COVID. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadi makanan Yesus itu bukan makanan jasmani, tapi melakukan kehendak Allah. Jadi kalau selama ini hidup kita itu cuma hal-hal jasmani aja yang kita urus, berarti kita tidak menyadari bahwa pekerjaan Allah dan rencananya itu besar. Dan akhirnya kita tidak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan yang ada terus dengan cara-cara kita. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan karena bagi Tuhan kehendak Bapa merupakan adalah kesukaannya. Aku melakukan karena aku diutus Bapa. Kontak terus. Wahyu pasal 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Karena dewasa ini banyak orang Kristen memprioritaskan urusan jasmani daripada mengejar perkara-perkara rohani. Padahal kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan, Jemaat Batra? Cari duit terus ya. Untuk kehidupan kita Pak Gembala, cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lain ditambahkan kebutuhan keperluanmu. Yohanes 14 ayat 1, percaya kepada Dia dengan sendirinya berarti kita tinggal di dalam Dia dan menyerahkan diri kita kepadanya. Barang siapa, Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, Jemaat Batra tidak mengandalkan Tuhan, nol besar. Kita tidak menerima apa-apa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan yang besar, rancangan-rancangannya yang besar, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Akhirnya kita dapat melihat bahwa melakukan perbuatan baik, menghasilkan buah-buah yang baik, dan percaya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya, bukan kita. Kita cuma bekerja,
Tuhan yang akan menyelesaikannya. Apa yang saudara buat di dalam Tuhan diperhitungkan semua. Jangan sampai kita melebihi kemampuan kita, sehingga kita punya keinginan-keinginan yang di luar kehendak Tuhan. Kita milik Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaannya itu besar, rancangannya itu besar. Bedanya langit dan bumi kepada manusia yang tidak percaya kepada Dia. Tapi Korintus berkata, kepada orang yang dekat dengannya, Dia beritahukan. Amin. Apapun yang saudara alami kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberi solusi. Tuhan akan memberi jalan keluar. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kita berdoa, kita berdiri semua Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kepada umat-umat-Mu Jemaat Bahtera, bahwa pekerjaan-pekerjaan dan rancangan-rancangan-Mu di dunia ini tidak terselami manusia. Dan itulah yang membedakan Engkau, Allah yang besar, yang memiliki langit dan bumi, pencipta serwa sekalian alam, dengan kami manusia. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami, dalam pelayanan-pelayanan kami di gereja, dimanapun kami berada. Untuk menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati orang. Buah-buah pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Bukan menghasilkan uang, tapi karakter-karakter yang dihasilkan dalam kami berbuat baik. Sehingga kami terus percaya kepadamu. Kalau kami percaya kepadamu, kami dekat kepadamu, kami melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Maka di dalam Engkau kami bisa melakukan apa saja. Bersama Tuhan kami bisa mendapatkan apa saja. Karena ada Tuhan Maha Kuasa. Tapi di luar Tuhan, kalau kami tidak bergantung dan berharap kepada Tuhan, kami tidak memperoleh apa-apa. Alias kami semakin sulit dan tertekan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, teragungkan namamu. Akhirnya, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua Jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang di rumah mereka masing-masing saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan banyak-banyak ngumpul. Masker selalu tetap digunakan, dan yang terakhir, percaya kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Maka apa saja yang kita butuhkan dalam masa susah sulit ini, Tuhan sediakan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya, wajah duka cita dalam Tuhan. Gini. Ya, 1, 2, 3.